Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Hardianti akan memaparkan seminar rancangan aktualisasi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Heru Syahputra SEMA sebagai coach dan Bapak Dr. Marta Hadi SPD MSI sebagai mentor. Perkenalkan, nama saya Anissa Hardianti. Saya lahir di Langsa pada tanggal 30 September 1995 dengan pendidikan terakhir S2 Ilmu Ekonomi. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Formasi Dosen di instansi Kemendikbudristek dengan unit kerja Universitas Samudra. Saya bertugas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Samudra. Nah, jadi visi dari Fakultas Ekonomi itu adalah menjadikan Fakultas Ekonomi berkualitas sesuai dengan standar pendidikan tinggi nasional dalam menghasilkan lulusan yang berkompetensi di bidang ekonomi dan bisnis, profesional dan mampu bersaing di era global. Untuk mewujudkan visi tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki beberapa misi, yaitu yang pertama, melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas input atau mahasiswa Fakultas Ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kualitas proses melalui kegiatan. Yang ketiga, meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa. Yang keempat, meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat, baik dosen maupun mahasiswa. Dan terakhir, meningkatkan nilai akreditas program studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra. Latar belakang dari rancangan aktualisasi ini adalah untuk terwujudnya good governance ASN memiliki peran yang sangat penting yang merupakan pondasi bagi terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Seorang ASN yang berprofesi sebagai dosen memiliki peran penting dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Dosen ASN bertanggung jawab untuk proses pembelajaran, berkontribusi pada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mengubah cara dosen, mahasiswa, dan peneliti dalam mengakses, mengelola, serta berbagai informasi ilmiah. Teknologi modern memungkinkan proses penelitian menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat. Nah, beberapa isu yang saya temukan di unit kerja adalah yang pertama, belum adanya pengelola jurnal ilmiah mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan aplikasi manajemen referensi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan belum optimalnya pengembangan kemampuan mahasiswa dalam berwirausaha di Prodi Ekonomi Pembangunan. Kebetulan saya merupakan formasi CPNS dosen Kemendikbudristek dengan unit kerja Universitas Samudra, khususnya di Prodi Ekonomi Pembangunan. Dalam menentukan isu utama atau core isu, penulis menggunakan teknik tapisan USG dengan 3 indikator penentu kualitas isu yang diangkat. Di antaranya urgensi, yakni seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Lalu seriousness, yakni seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan growth, yakni seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Setelah dianalisis, maka isu yang menjadi core isu adalah belum optimalnya penggunaan aplikasi manajemen referensi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra. Dampak dari isu atau core isu yang telah ditentukan yaitu mahasiswa mungkin kesulitan menyimpan dan mengatur berbagai sumber referensi. Yang kedua, kutipan dan daftar pustaka seringkali tidak sesuai dengan format akademik yang benar. Hal ini dilakukan karena mereka masih menggunakan teknik manual. Jika dianalisis menggunakan analisis Fishbone, maka metodenya adalah tidak ada standar atau pedoman yang jelas dari pihak akademik atau dosen terkait penggunaan aplikasi referensi, yaitu Mendeley, dan tidak adanya kewajiban atau penekanan dari dosen untuk menggunakan aplikasi tersebut. Sedangkan mainnya yaitu mahasiswa belum cukup terlatih dalam penggunaan Mendeley itu. Bahkan beberapa dosen belum memahami cara penggunaan aplikasi Mendeley tersebut. Maka berdasarkan isu tersebut, penulis
membentuklah sebuah gagasan utama untuk menyelesaikan isu atau masalah tersebut, yaitu dengan optimalisasi penggunaan aplikasi manajemen referensi dalam menulis karya ilmiah di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra. Dengan rangkaian kegiatan, yaitu yang pertama menyusun modul penggunaan aplikasi Mendeley yang harus konsultasi bersama mentor dan ketua jurusan, diskusi bersama dosen mata kuliah terkait, mengumpulkan referensi materi, dan menyusun bahan-bahan menjadi sebuah modul pembelajaran. Yang kedua, melakukan rangkaian promosi penggunaan aplikasi Mendeley. Itu yang pertama membuat konsep rancangan video promosi, merekam, mengedit, dan menayangkan video promosi kegiatan tersebut. Daftar kegiatan selanjutnya yaitu melakukan workshop pelatihan penggunaan aplikasi referensi Mendeley. Yang pertama konsultasi bersama mentor, wakil dekan 1, ketua prodi dan panitia yang membantu dalam terlaksananya acara, yaitu dengan pemberitahuan pendataan peserta workshop, mempersiapkan fasilitas sarana dan prasarana, dan melaksanakan workshop dengan lancar. Terakhir, kegiatan yang dilakukan adalah evaluasi mahasiswa dan dosen dalam menggunakan aplikasi referensi Mendeley. Yaitu tugas saya mempersiapkan bahan evaluasi, menentukan mahasiswa dan dosen yang bersedia melakukan evaluasi secara random, dan secara langsung membimbing mahasiswa dalam melakukan evaluasi. Nah, kegiatan tersebut insya Allah akan saya laksanakan pada masa off kampus, yaitu di bulan Oktober. Semoga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Demikian seminar rancangan aktualisasi yang dapat saya paparkan. Mohon masukan dan arahan pada Bapak Coach, mentor, dan penguji untuk menyempurnakan kegiatan yang ingin saya lakukan di unit kerja, yaitu Universitas Samudra, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.